Bakar ya guys, bertahun-tahun saya pajang. Yang paling gede. Walinya Lutfi bin Yahya itu bukan wali karomah, tetapi wali sistem. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada video menarik tentang seorang muhibbin Habib Lutfi, Mbah Lutfi bin Yahya, di mana si muhibbin ini geram karena selama ini merasa dibohongi. Kita semuanya merasa dibohongi bahwa dia wali, ya, wali di tanah Indonesia, dipuja-puja oleh ribuan orang, boleh dibilang jutaan umat di Indonesia ini, karena khususnya warga Nahdlatul Ulama itu sangat mengagungkan beliau Lutfi bin Yahya. Sehingga ketika terungkap bahwa dialah yang menjadi otak dari banyaknya pembongkaran atau pembuatan makam-makam palsu, memalsukan sejarah, membelokkan sejarah NU, membuat tokoh-tokoh ahistoris menjadi tokoh pendiri NU, membuat makam-makam palsu, memunculkan kemarahan kepada muhibbinnya. Sudah sangat banyak orang berbondong-bondong keluar dari mencintai Lutfi bin Yahya. Nah, salah satunya ada muhibbin ini yang dia videokan ketika membakar fotonya Lutfi bin Yahya. Dia bakar semua foto-foto yang dia pajang di rumahnya, dibakar karena dia merasa enak, ada kol-kolahnya. Enak, marah, jengkel dan lain sebagainya, sehingga akhirnya dia bakar. Kita lihat dulu si orang muhibbinnya tanpa dia menyebutkan namanya. Dia bakar itu foto-fotonya Lutfi bin Yahya. Kita lihat dulu, ini dia video. Bakar ya guys, bertahun-tahun saya pajang. Yang paling gede. Fotonya belok secara. Nah, sedulur TV Al-Waha, jika kita lihat siapa Lutfi bin Yahya ini, sampai hari ini masih juga banyak orang yang mengagungkan dia. Tapi bagi orang-orang yang terbuka, bagi orang-orang yang berpikir nalarnya menggunakan nalar tinggi, bukan nalar rendah, ya pasti akan segera sadar bahwa ternyata Lutfi bin Yahya itu bukan orang yang patut untuk dijadikan tokoh panutan di negeri Indonesia ini, karena dia memiliki agenda yang berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun dahulu
sebelum terungkap itu dia selalu teriak-teriak NKRI, NKRI, sampai dipakein baju TNI, baju Banser dan lain sebagainya, dianggap sebagai orang yang menjaga keutuhan NKRI. Namun ternyata di balik itu ada sesuatu yang justru menjadi berbahaya bagi negeri kita tercinta Indonesia, sedulur TV Allah. Nah, berbicara tentang Lutfi bin Yahya yang akhirnya terungkap, banyak sekali makam-makam palsu yang ternyata nama-nama makamnya, makam itu dibangun atas instruksi atau petunjuk mimpi-mimpinya Lutfi bin Yahya. Kalau kita lihat, saya mendapatkan kisah dari seorang teman saya, sahabat saya, guru saya. Itu beliau membeberkan tentang strategi Lutfi menjadi wali. Jadi kalau saya bilang walinya Lutfi bin Yahya itu bukan wali karomah, tetapi wali sistem. Nah, wali sistem. Kenapa saya bilang wali sistem? Saya mendapatkan ini dari sahabat saya, sahabat yang baru saya kenal di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yaitu Kang Kiai Adam dari Lebak Siu. Beliau menceritakan kepada saya tentang bagaimana strategi Lutfi bin Yahya supaya dia dianggap menjadi wali. Kan lucu kan? Untuk menjadi wali ada strateginya. Ya memang untuk menjadi wali Allah ada ritualnya. Ritualnya sangat berat sekali. Dan itu hanya Allah. Hak prerogatif Allah yang mengangkat seseorang itu diangkat menjadi walinya ya. Tetapi Lutfi bin Yahya ini sampai dianggap oleh orang lain menjadi wali Allah, itu membuat sebuah sistem. Bagaimana sistemnya? Jadi misalkan begini sistem yang diceritakan oleh Kang Adam itu beliau menceritakan kepada saya itu pada saat saya menunggu ibu saya di rumah sakit. Beliau mengunjungi saya, nemenin saya di rumah sakit. Akhirnya cerita banyak tentang Lutfi bin Yahya. Ada seseorang, jadi ada seseorang yang kemudian diangkat menjadi wali itu oleh Lutfi bin Yahya, sehingga akhirnya si orang ini menjadi terkenal, dianggap memiliki karomah juga, padahal itu hasil dari sebuah sistem yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Sistemnya gimana? Misalkan Lutfi bin Yahya mendapatkan undangan dari satu tempat, ya, dari satu daerah, maka Lutfi bin Yahya itu akan mengerahkan anak buahnya atau muhibinnya untuk membuat sesuatu. Contohnya, ada seorang tukang mancing. Di situ pernah satu ketika ada tukang mancing, dia itu panas, hujan, dia selalu mancing, hobinya mancing terus, dia tiap hari mancing. Nah, suatu ketika pada saat hujan, dia masih mancing juga, nggak peduli dia hujan, dia tetap mancing. Di tengah hujan itu ada orang yang datang kepada si pemancing ini, sebut saja namanya Badrun. Si Badrun ini lagi mancing, didatangi oleh seseorang yang dia tidak kenal. Kemudian orang yang tidak kenal itu ngobrol tentang banyak hal, tentang kebaikan, tentang pesan-pesan moral, tentang pesan-pesan spiritual. Nah, padahal ini orang adalah suruhannya Lutfi bin Yahya. Nah, setelah itu dia pergi, laporanlah, saya sudah menemui orang yang tukang mancing, udah gini. Lah si tukang mancing ini kan tidak tahu, dia ambil pergi pulang saja, ambil lalu, nggak menganggap itu bukan suatu kejadian yang istimewa. Nah, kemudian ketika Lutfi bin Yahya itu sampai pada hari H di acara tersebut, di mimbar dia bercerita, kemudian mengatakan ini desa ini adalah desa yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Desa ini telah didatangi oleh Nabi Khidir alaihi salam. Nah, kemudian itu sebelum naik ke panggung, dia tanya dulu kepada sistem muhibinnya ini, orang yang mancing itu hadir enggak di pengajian ini. Dia cari itu orangnya, ternyata hadir. Nah, ketika di mimbar, Lutfi bin Yahya itu menceritakan bahwa desa ini baru saja dihadiri oleh Nabi Khidir alaihissalam.
orang yang didatangi dan ketemu dengan Nabi Khidir itu namanya Badrun. Ada nggak orangnya Badrun di sini? Wah, si Badrun itu, si tukang mancing itu kan kaget. Begitu dia mengunjungi Habib Lutfi, dia ada di belakang, disebut namanya. Ada yang namanya Badrun, kerjaannya mancing tiap hari. Wah, semua orang kenal di Indonesia itu. Badrun tukang mancing. Akhirnya si Badrun itu disuruh naik panggung. Tentu saja si Badrun ini kaget kan. Begitu kaget dia suruh naik panggung. Di atas panggung Lutfi bin Yahya itu cerita, sampean pernah suatu ketika mancing lagi hujan-hujan, ada orang datang. Iya Habib, iya. Dia cerita begini. Apa yang diceritakan oleh si orang yang mendatangi tukang mancing itu disampaikan oleh Habib Lutfi. Nah, tentu si tukang mancing ini kan kaget. Lah itu siapa? Tahu nggak bahwa itu adalah Nabi Khidir? Nabi Khidir menemui sampean yang tukang mancing. Ini luar biasa. Sampai Nabi Khidir hanya mendatangi orang yang menjadi walinya Allah. Nah, dengan sendirinya si tukang mancing ini kan kemudian orang yang menonton di acara itu menganggap bahwa si tukang mancing itu ternyata wali. Akhirnya si tukang mancing ini namanya jadi tenar, jadi banyak orang yang datang minta berkah, minta doa. Pada satu sisi dia mendapatkan berkah dari ceritanya Lutfi bin Yahya ini. Dan di satu sisi Lutfi bin Yahya itu naik tingkatnya. Karena apa? Orang-orang akan mengatakan, Habib Lutfi luar biasa ya. Dia tahu Nabi Khidir datang ke desa ini dan tahu menemui siapa. Itu kalau bukan wali nggak mungkin itu bisa mengetahui hal itu, kedatangan Nabi Khidir. Kan begitu. Nah, jadi dengan begitu si Lutfi bin Yahya meningkat menjadi wali yang luar biasa. Si Badrunnya ini juga naik tingkat menjadi wali. Makanya saya begitu mendengar itu dari Kang Adam, saya itu ketawa, langsung saya bilang itu namanya wali sistem, bukan wali yang punya karomah, tapi wali sistem yang dibikin menjadi karomah dalam tanda petik, karomah dabrus ya. Sistem bagaimana memanipulasi dan memutar atau mencuci otak orang-orang supaya mempercayai bahwa dirinya wali. Nah, sedulur di Allah, pantas saja ketika kemudian ada muhibbinnya yang katakanlah marah kemudian membakar foto-foto Lutfi bin Yahya. Nah, sedulur di Allah, itu merupakan salah satu bagian dari sistem bagaimana sistem wali yang diciptakan oleh Lutfi bin Yahya. Karena saya sendiri juga pernah ngalami. Saya pernah di desa saya itu ada makam namanya makam Dawa. Tidak ada orang yang merawat makam itu. Nah, saya kemudian berinisiatif mencari tahu bahwa ternyata makam itu adalah makam pendiri desa. Tapi warga desa saya sampai hari ini pun belum respect terhadap makam tersebut. Nah, saya melakukan acara membuat acara haul, peringatan haul di bulan Syawal terhadap desa itu. Beberapa kali saya melakukannya. Nah, ketika setelah beberapa kali saya lakukan, itu ada seorang Habib datang kepada saya, namanya Habib Hussein. Itu datang kepada saya, dia menyampaikan gini, Ustadz, antum dapat salam dari Habib Lutfi. Saya tentu saja kaget mendapatkan salam dari Habib Lutfi, tapi saya nggak begitu langsung percaya. Saya katakan, masa sih Habib Lutfi kirim salam kepada saya, Habib? Habib Hussein itu yang dikenal Habib Beledek bilang, ya mungkin saja, itu urusannya Habib Lutfi, kan tahu beliau. Saya tanya ceritanya gimana. Nah, akhirnya Habib Hussein ini, Habib Beledek ini cerita bahwa kata dia, saya itu sowan kepada Habib Lutfi. Kemudian beliau tanya, antum dari mana? Saya dari Tegal. Tegalnya mana? Tegalnya Bojong. Terus Habib Lutfi tanya, dekat dengan desa Buniwah enggak? Oh, dekat. Kenal namanya Ustadz Bahril Ulum. Oh iya Habib, saya biasa ke rumah beliau Ustadz Bahril Ulum. Salam ya, sampaikan salam saya kepada Ustadz Bahril Ulum. Itu ceritanya Habib Beledek kepada saya. Saya bilang, tapi saya tetap tidak percaya, Habib. Lo kenapa nggak percaya?
Maksud saya nggak percaya itu, saya siapa, beliau siapa? Pada saat itu saya menganggap bahwa Lutfi bin Yahya itu adalah wali. Makanya saya mengatakan saya nggak percaya bahwa Habib Lutfi itu ngirim salam kepada saya, Bib. Karena apa? Antara saya dengan dia, dengan beliau itu udah makomnya sudah sangat jauh, saya bilang kayak gitu. Tapi percaya nggak percaya, saya terimalah, saya terima salamnya, waalaikumsalam gitu kan. Nah, di lain waktu Habib Bledek itu datang kembali membawa sebuah senjata kujang. Itu senjatanya orang Jawa Barat, senjata khasan Jawa Barat, senjata kujang. Dibawa ke saya, dibungkus kain putih ya. Habib Husain itu bilang, Ustadz, ini saya dapat amanat dari Habib Lutfi. Habib Lutfi, apa itu, Bib? Ini antum harus pegang pusaka ini, karena antum, kata Habib Lutfi, mau jadi orang besar, harus pegang pusaka ini. Saya buka, itu kujang, senjata yang selalu saya lihat dan sering sekali saya lihat di cerita-cerita TV dan cerita radio gitu ya. Bahkan saya pernah membuat sebuah cerita silat dengan nama Pendekar Kujang Pranayama, walaupun saya belum pernah pegang senjatanya. Tapi hari itu saya oleh Habib Husain itu dikasih senjata berupa kujang. Betul-betul saya pegang kujangnya, saya pegang. Ini dari Habib Lutfi. Kata Habib Lutfi itu, antum mau jadi orang besar maka harus pegang pusaka ini. Nah terus gimana, saya tanya, ada maharnya? Oh nggak ada maharnya. Nggak ada maharnya, beneran nggak ada maharnya? Iya, nggak ada maharnya sama sekali. Tapi cuma Habib Lutfi minta dibantu mau ada hall, itu hall Pekalongan waktu itu, mau hall Pekalongan, iya, minta dibantu 1 juta. Saya pikir sama aja, saya pikir sama saja gitu kan, nggak ada maharnya tapi minta dibantu hallnya 1 juta kan. Nah saya pikir lagi, ini beneran kan? Sama seperti ketika Habib Husain ngasih salam kepada saya bilang, ini saya nggak percaya, Bib. Masa sih Habib Lutfi ngirim senjata seperti ini? Antum ini gimana sih? Habib Husain langsung begitu. Dikirimi salam nggak percaya, ini sudah ada buktinya, barangnya dikirim ke sini, masih nggak percaya juga. Nggak, bukan begitu maksudnya. Saya masih berpikir saya siapa, beliau siapa? Beliau waliullah, saya orang biasa. Masa beliau itu tahu orang-orang pilihan. Kayak begitu Habib Husain. Akhirnya saya bawa masuk itu si senjata kujang itu, kemudian saya kasih separuh dari yang dia minta, 500.000 waktu itu. Bib, ini mohon maaf sekali, sampaikan kepada Habib Lutfi, ini pusaka saya kembalikan karena saya tidak mampu merawatnya. Adapun untuk hall ini saya bantu setengahnya saja. Ya gitu. Ya mau gimana ini? Udah pokoknya sampaikan saja, saya nggak bisa merawat ini pusaka, saya bilang kayak gitu. Nah, terus ya udah ditulis saja itu hadoroh untuk keluarga, untuk abah jenengan. Saya bilang nggak perlu ditulis. Kenapa? Nggak mungkin dibaca ribuan orang dari hadorohnya, nggak usah ditulis. Akhirnya pulanglah Habib Husain dengan membawa 500.000 dan senjata pusakanya dibawa juga. Sekitar 3 hari kemudian ada Habib datang lagi ke rumah saya. Habibnya belum pernah datang kepada saya. Dia mengaku dari Tanjung Priok, Jakarta. Begitu datang, duduk, dia langsung marah-marah kepada saya. Saya belum kenal sama dia langsung duduk, begitu duduk marah-marah. Antum ini bagaimana? Saya kaget, ini gimana? Ini pasti kalau bahasanya pakainya antum, pasti Habib nih. Saya nggak tahu, tadinya saya kira itu dia pasien. Dia tamu yang mau konsultasi kepada saya atau mau berobat atau konsultasi gitu ya. Begitu dia bilang antum, langsung oh ini Habib ini. Sendirian dia marah-marah, antum ini gimana? Antum yang mau menjadi orang besar kok nggak mau ditolak? Saya tanya akhirnya, maksudnya gimana? Datang-datang kok marah-marah, nggak tahu persoalannya. Antum kan kemarin mendapatkan pusaka. Saya kesini itu karena mengikuti cahaya yang sangat besar dari Tanjung Priok sampai ke sini. Saya lihat ada cahaya yang sangat besar memancar begitu kuat. Saya penasaran, saya ikuti sinar itu. Ternyata sampainya di rumah ini, kok begitu masuk rumah ini cahaya itu keluar lagi. Saya kecewa sama antum. Dia marah-marah begitu.
Lah maksudnya gimana? Antum kemarin kan dikasih senjata pusaka oleh Maulana Habib Lutfi tapi ditolak. Nah, ini saya ketawa itu mendengar itu. Jujur mendengar itu langsung ketawa. Langsung, oh antum pasti dikasih tahu nih sama Habib Hussein kalau kujangnya saya kembalikan. Dia bilang, Habib Hussein yang mana? Nah, itu Habib Hussein yang dari Cirebon yang sekarang di Lengkong. Saya nggak kenal dia. Saya kenal dia. Saya kesini itu tidak dikasih tahu siapa-siapa. Karena saya melihat cahaya, saya tetap saja kekeh. Enggak, Beb. Pasti nyenengan antum dikasih tahu itu sama Habib lainnya. Minimal sama Habib Hussein dikasih tahu itu. Bahwa kemarin Habib Hussein datang ke sini membawa kujang dan memang saya tolak itu. Saya kembalikan karena saya merasa nggak mampu untuk merawat pusaka itu. Udah banyak sekali dengung, tetap marah. Tapi begitu saya bilang antum masih dikasih tahu ini. Nah mungkinlah masa cahayanya dari Tanjung Priok sampai sini dikejar itu kan perlu waktu panjang, Beb. Tanjung Priok sampai sini. Nah, naik apa antum ke sini? Saya bilang. Nah, dari situ ketika saya tanya naik apa ke sini, terbang atau gimana kalau mengejar cahaya gitu kan. Akhirnya si Habib ini yang saya nggak kenalan namanya. Nada bicaranya rendah sampai akhirnya pulang minta ongkos. Saya kasih 50.000 waktu itu. Dia pergi gitu saja. Nah, dari situ kemudian dia ketika pulang saya tersenyum saja dan saya nggak merasa bahwa itu adalah suatu kesalahan saya. Suatu kesalahan saya mau jadi orang besar terus saya tolak. Ternyata begitu adanya penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya baru sadar, oh benar, ini adalah sistem. Kalau saya langsung menerima begitu saja yang disampaikan oleh Habib Hussein, pasti saya sudah jadi wali itu di Desa Bunewa. Orang-orang menganggap saya jadi wali kan. Orang-orang menganggap saya jadi wali sistem jadinya. Membodohi banyak orang. Kayak begitu. Nah, dulu tipe lo kayaknya terlalu panjang video ini. Intinya Muhyiddin marah terhadap Lutfi bin Yahya sehingga akhirnya membongkar foto-foto yang ada di rumahnya dan dibakar habis semuanya. Itu adalah bentuk kemarahan. Karena apa? Kewalian Lutfi bin Yahya hanyalah sebuah sistem. Saya Baharul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.